审判与裁决，这才是你等罪血应得的下场。 Halo guys, selamat datang di channel Kang Hua Anime. Dan apa kabar para pecinta Donghua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas cerita alam tertinggi dari novel Perfect World. Tanpa banyak cincong, kita lanjutkan, kuy. 仗着人多欺负我2位道友。 Di wilayah pegunungan, pohon-pohon kuno sangat tinggi. Akarnya kokoh dan tegak saat menonjol dari tanah. Sebuah sungai mengalir di antara pepohonan kuno. Airnya damai dan sunyi. Itu membuat tempat ini tampak lebih tenang. Ini tidak mungkin. Suara Kinhao gemetar. Seolah-olah dia melihat hantu hidup. Dia hanya tidak percaya bahwa dia melihat orang itu dari masa lalu. Wajah Shihao tenang saat dia menatapnya. Sungguh pemuda yang kuat, aura yang menakutkan, energi darah tubuhnya seperti naga sejati yang tidak aktif. Lu Yi sangat terkejut saat melihat Kinhao. Hatinya sangat prihatin. Kamu masih hidup? Dada Kinhao naik dan turun. Napasnya sedikit terburu-buru. Jadi orang bisa melihat betapa terguncangnya dia di dalam. Matanya membelalak saat dia menatap tanpa henti ke Shihao. Shihao menatapnya sebentar, lalu berkata, "Bukankah kamu seharusnya memanggilku kakak setelah melihatku?" Ketika Kinhao mendengarnya mengatakan ini, dia akhirnya yakin bahwa itu adalah orang dari alam bawah. Itu adalah kakak laki-lakinya dan dia masih hidup di dunia ini. Sulit membayangkan bagaimana seseorang yang telah kehilangan tulang makhluk tertingginya, kehabisan darah esensinya, dan sudah terkubur di bawah tanah, dapat hidup kembali. Kinhao sedikit tercengang saat melihat Shihao. Ini benar-benar aneh. Sosok yang sudah menjadi kabur di hatinya benar-benar muncul di hadapannya lagi. "Ini apakah saudaramu?" Lan Yicheng kaget. Ia berpikir termenung pada dirinya sendiri. Dua makhluk tertinggi tulang kinklang. Bagaimanapun, dia tampak luar biasa. Hanya esensi spiritual yang memancarkan secara alami saja begitu hebat. Seolah-olah tungku ilahi sedang terbakar. Luo Dao mengangguk. Mereka tahu identitas asli Shihao dan sedikit mengerti. Itulah mengapa mereka langsung menebak siapa yang mengenakan pakaian pertempuran umur panjang itu. Di bawah pepohonan kuno, anak sungai bergerak melewati akar pohon. Tapi tidak ada ikan yang terlihat. "Apa setelah sekian lama, kamu bahkan melupakan kakakmu ini?" Shihao melihat ke pihak lain dan bertanya. Setelah beberapa tahun, Kinhao sudah tumbuh lebih tinggi. Pakaian pertempuran umur panjangnya yang bersinar melepaskan cahaya misterius. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Fitur wajahnya bagus, penampilannya juga heroik. Sekarang kultivasinya telah meningkat menjadi makhluk tertinggi muda dari sebuah klan. Menggunakan dua tulangnya untuk menekan semua sisi, menyapu semua orang di hadapannya. Dia memiliki reputasi yang hebat, selalu mementingkan orang banyak. "Kakak," Kinhao melontarkan kata-kata ini. Wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi pikirannya masih benar-benar terguncang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bersatu kembali. Dia bisa merasakan bahwa saudaranya sendiri menjadi lebih kuat. Tidak hanya budidaya bijaksana, tapi juga jenis kekuatan potensial tak berbentuk, seperti naga yang bersembunyi di bawah kolam. Jenis aura ini, jenis potensi itu bukanlah sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang normal. Itu bisa meletus kapan saja, seperti angin purba. Angin tidak aktif yang bisa langsung melayang di langit yang ke-9 langit. Sekarang Shihao sudah berusia lebih dari 19 tahun, sosoknya tinggi dan ramping. Penampilannya heroik. Ekspresinya tenang, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah pupil matanya yang jernih dan murni. Hanya sesekali ketika mereka membuka mata dan menutup akan ada cahaya berkilauan yang akan mengalir keluar.
lepaskan gelombang kekuatan yang kuat yang akan membuat hati orang lain gemetar. Qin Hao di depan wajah kakak laki-lakinya merasakan emosi yang luar biasa bergerak di dalam dirinya. Tidak buruk, Anda tumbuh dewasa, kultivasi Anda meningkat pesat. Sekarang cukup untuk mengabaikan suatu area. Shi Hao mengangguk, dia telah menilai adik laki-lakinya. Ayah, ibu, jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka pasti akan bahagia. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan bersatu kembali, kata Qin Hao. Dia menyelesaikan keadaan pikirannya, membuat dirinya tenang. Sebagai makhluk tertinggi tulang ganda, ekspresinya bahkan tidak akan berubah di hadapan dewa surgawi. Tetapi kejadian hari ini terlalu abnormal. Ayah, ibu, apakah mereka baik-baik saja? Saya benar-benar ingin bertemu dengan mereka, kata Shi Hao. Mereka masih baik-baik saja. Hanya Anda tiba di alam yang lebih tinggi, jadi mengapa Anda tidak datang mencari kami untuk melihat mereka? Qin Hao bertanya. Apakah saya bisa pergi? Shi Hao mengungkapkan senyum tipis, kemudian tatapannya menjadi kuat. Dia melihat ke arah kehampaan, melalui Immortal Ancient, dan ke arah orang-orang di dunia luar. Saya sebelumnya mengetahui bahwa kakek saya telah dipenjara dan kemudian diasingkan ke Pulau Vien untuk menambang materi ilahi. Jika kakek tidak cukup beruntung, untungnya bisa melarikan diri melalui suatu kebetulan. Jika bukan karena ayah kemudian bergas keluar, sesuatu yang tidak terduga mungkin benar-benar terjadi. Suara Shi Hao tidak nyaring tapi kuat. Dia menatap ke dalam kehampaan dan berkata, Qin Clan, ada beberapa yang menghentikan saya. Di dunia luar banyak orang melihat matanya melalui monumen. Mereka sangat gemilang, seolah-olah mereka merasakan tekanan pegunungan. Terlepas dari garis keturunan ibu, ada beberapa di dalam klan Qin yang benar-benar layak untuk dibunuh. Jika Anda masih ingat kakek, Anda tidak bisa bersikap lunak di masa depan, kata Shi Hao. However, di dunia luar, mata Qining dipenuhi air mata. Ketika dia melihat putranya bersatu kembali, meskipun dia merasa tersenang, ada juga kesedihan. Dia memelototi dengan marah ke arah sekelompok orang dari klan Qin. Terlalu banyak hal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, segera menyebabkan semua jenis perasaan mengalir dalam dirinya. Sulit baginya untuk tenang. Dia mengalami suka dan duka, hatinya naik dan turun. Si Jiling melirik ke belakang ke arah beberapa orang dari klan Qin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya sangat dingin. Luo Dao, Lan Yicheng, dan Liu Yi bisa merasakan betapa banyak hal yang telah terjadi sebelumnya antara kedua bersaudara ini. Ini benar-benar melibatkan klan Qin yang sekuat dan mulia. Mereka tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Aku akan membahasnya sampai tuntas, kata Qin Hao. Di dunia luar, sulit bagi semua orang untuk tenang, meskipun mereka tahu identitas Shi Hao, bahwa dia berasal dari alam bawah. Reuni kedua bersaudara ini masih membuat mereka cukup terkejut. Sepasang makhluk tertinggi, betapa menakutkannya ini. Nama keluarga Shi, betapa hebatnya klan ini. Meskipun negara kuno mereka di alam yang lebih tinggi telah musnah, dua sosok yang hebat telah muncul di dunia ini. Seseorang mendesaklah. Fire Cloud Cavern, Luofu True Valley, dan ekspresi warisan lainnya yang semuanya menjadi tidak ramah. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Seseorang menurutkan kening, merasa khawatir pada 6 raja mahkota. Dia saat ini sedang terburu-buru. Jika dia bertemu dengan mereka berdua, itu bukanlah satu-satunya keturunan orang berdosa, melainkan sepasang. Kakak laki-laki, itu bagus bahwa kamu bisa bertahan hidup. Kita bisa mengadakan reuni, kata Qin Hao. Mungkin nama mereka yang membuatnya begitu. Mungkin memang selalu seperti ini. Atau mungkin karena alasan lain. Meskipun dia mengungkapkan keakrabannya
tidak seantusias seperti ketika anggota keluarga biasanya berkumpul kembali. "Kakak, bagaimana kamu bisa bertahan hidup?" Qin Hao pun bertanya. Ini bukan hanya sesuatu yang dia bingung, itu adalah sesuatu yang banyak orang pikirkan. Saat itu Shi Hao meninggal dalam pertempuran, dan banyak orang di alam bawah secara pribadi melihat betapa lemahnya dia. Bagaimana dia menuju kematian. Si Jiling dan istrinya bahkan menguburkannya. Lindungi kuburan itu selama lebih dari setengah tahun. "Nasibku hebat. Surga ingin membawaku, tapi tidak bisa membawaku pergi." Shi Hao tertawa. Ada sedikit kepahitan dalam proses ini. Dia telah berjuang di kuburan es yang dingin. Akhirnya berhasil melewati dan akhirnya bangkit kembali. Di dunia luar, seseorang di dalam istana perunggu mengerutkan kening. Saat itu, Shi Hao menderita kutukan karat hijau tirani dari sekte mereka. Biasanya berbicara, dia seharusnya mati, namun benar-benar bisa bertahan. "Kakek, bagaimana kabarnya? Aku sudah mencarinya selama ini, tapi belum ada petunjuk apapun." Qin Hao bertanya. "Dia juga bagus, saya telah bertemu kembali dengannya," kata Shi Hao. Pada kenyataannya kakek 15 juga memasuki alam rahasia langit asal dan melihat Qin Hao. Namun Qin Hao tidak bisa mengenalinya saat itu dan berdiri bersama klan Qin. Jadi situasinya tidak begitu damai. Maka itu bagus. "Ketika saya keluar, saya akan mengunjungi kakek." Qin Hao mengangguk. Saat itu Shi Hao sangat ingin bertanya tentang Aman. Dia ingat bagaimana wanita muda itu dengan sedih menangis untuknya saat dia merawatnya, menyuruhnya untuk tidak menutup matanya, tidak kehilangan ingatannya, berharap dia menjadi lebih baik. Pada saat ini hatinya diaduk dengan emosi. Hanya saja dia khawatir kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia bertanya dengan serius. Setelah kekuatan cukup, dia bisa mengunjungi Qin Clan sendiri untuk meminta seseorang. "Ayo pergi dan masuk ke dalam sarang setan bersama-sama. Kita akan melihat di sekitar bukit abadi di sepanjang jalan," kata Shi Hao. Qin Hao merasa sedikit ragu-ragu, tetapi setelah sedikit jeda dia mengangguk. Dia kemudian mengikuti di sisi Shi Hao menuju ke depan bersama. Hanya suasana agak canggung saat mereka berjalan bersama. Ada keheningan yang canggung. Setelah sekian lama, Qin Hao mengangkat kepalanya dan berkata, "Kakak, banyak makhluk sekarang telah tiba. Kita harus cepat. Setelah melihat sekeliling Velen Immortal Ridge, kita akan menuju sarang setan." Shi Hao mengangguk, "Tidak apa-apa." Kaki Qin Hao bersinar, dan dengan satu langkah dia bergerak melewati gunung. Kecepatannya sangat cepat. Duo Dao tergerak. Orang lain tampak seperti mengejar bintang dan menyalip bulan. Bergerak sangat jauh dengan mudah. Dia memiliki cukup metode. Liu Yi tertawa getir. Ini semua dilakukan hanya dengan satu langkah. Jika dia benar-benar ingin bergerak cepat, bagaimana dia bisa menyusulnya? Tubuh Shi Hao bersinar dan kemudian simbol dilepaskan, membawa grup ini ke depan mengikuti. Qin Hao mengungkapkan ketatapan aneh. Orang lain membawa yang lain bersamanya, namun masih memiliki kecepatan seperti ini. Teknik Kunpeng benar-benar luar biasa. Kecepatan kakak laki-lakinya telah melampaui batas alam api ilahi. Qin Hao berbicara. Dadanya bersinar dan teks tulang berputar-putar, membungkus seluruh tubuhnya seperti baju besi. Itu meningkatkan kecepatannya, membawanya melalui Velen Immortal Ridge. Tanpa mengatakan apapun, dia juga meningkatkan kecepatannya, terus bergerak tepat di sampingnya. Tidak tinggal setengah langkah di belakang. Pikiran Qin Hao terguncang. Dia menatap kakak laki-lakinya di sampingnya, merasa bahwa teknik Kunpeng benar-benar sulit untuk dilampaui. Itu layak menjadi salah satu teknik gerakan terhebat di dunia. Dia terus meningkatkan kecepatan, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari orang-orang di sisinya. Dia merasa sulit untuk tetap tenang.
"Kakak, bagaimana kalau kita bertukar beberapa petunjuk?" Tiba-tiba Qin Hao berbicara. Namun ada satu hal yang jelas, dia benar-benar ingin melampaui kakak laki-lakinya. Si Hao pun kaget. Dia menatapnya dan berkata, "Kita semakin dekat dengan sarang setan, jadi mungkin akan ada pertempuran hebat. Tidak ada alasan untuk membuang energi di sini. Ini hanya untuk memverifikasi apa yang telah kita pelajari. Bukankah kita datang ke Immortal Ancient untuk meningkatkan kekuatan kita?" Qin Hao sangat bersikeras. "Baiklah." Si Hao tidak mempersulitnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sosoknya berhenti. Mata Qin Hao berkembang, simbol berputar di sekitar tubuhnya, dan kemudian meletus membentuk aliran cahaya berbintang yang bergerak di sekitar tubuhnya. Dia melepaskan niat pertempuran yang menakjubkan. Tiba-tiba si Hao merasakan sesuatu dan kemudian dia berhenti, menatap ke arah kejauhan. Seorang pemuda melangkah keluar dari kehampaan dan tiba melakukan perjalanan melalui Valen Immortal Ridge. Kuat dan percaya diri, bergegas dengan kecepatan ekstrim. Aura ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilupakan oleh si Hao. Saat itu dia telah berjuang mati-matian melawan orang ini. Berjuang sampai jiwanya lelah dan kekuatannya habis. Darah